Shalom, perkenalkan nama saya Yarmanwani Zai. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Misi Nias Barat, semester 4, program studi teologi, NIM 08012301. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang Kristologi sebagai bagian dari tugas dalam mata kuliah Teologi Sistematika 3 yang diasuh oleh Ibu Erlina Warubu Magister Teologi. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan. Kata Kristologi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu Kristos dan Logos. Kristos artinya adalah Kristus, dan Logos artinya perkataan, firman, ilmu, dan ajaran. Jadi Kristologi adalah ajaran tentang Kristus. Lalu muncul pertanyaan bagi kita, apakah kita sebagai orang Kristen dan bahkan mahasiswa teologi perlu mempelajari tentang Kristus? Ya, sangat penting kita mempelajari tentang Kristus karena pada zaman ini, pada masa ini banyak isu-isu dan ajaran-ajaran sesat atau ajaran palsu yang mengatakan bahwa Kristus itu tidak ada, dan banyak ajaran-ajaran yang tidak percaya kepada Kristus. Kristologi adalah doktrin tentang Kristus yang merupakan poros studi teologi. Kristologi sebagai ilmu pengetahuan bukan hanya sebatas pemahaman tentang Kristus, tetapi juga membuahkan iman bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka orang-orang percaya mula-mula mengekspresikan imannya dengan menggambarkan ikan dalam bahasa Yunani, yaitu ichthus, artinya Yesus Kristus Allah Putra Penyelamat. Adapun eksistensi atau keberadaan Yesus Kristus dalam Perjanjian Lama. Yang pertama adalah Yesus Kristus adalah juru selamat segenap umat manusia dan seisi dunia. Oleh sebab itu, tidak mengherankan bagi kita bahwa ajaran Alkitab tentang Yesus Kristus serta karya Yesus menempati tempat primer atau kebutuhan utama dalam hidup, dalam iman pengharapan, dalam etika, dan dalam moral kita sebagai orang Kristen. Yang kedua, keberadaan Yesus Kristus dalam Perjanjian Lama adalah Ia adalah juru selamat manusia dari kekekalan sampai kekekalan. Ada banyak bukti-bukti Alkitab tentang kekekalan Yesus yang bersifat langsung dan tidak langsung. Misalnya nubuatan tentang Kristus atau Mesias dikatakan bahwa ia dilahirkan di Betlehem. Kita bisa melihat di Mikha pasal 5 ayat 1. Yesus berkata, "Aku ada sebelum Abraham jadi." Maka ia sedang mengungkapkan eksistensinya yang adalah Yahweh. Kebenaran tentang keberadaan Yesus Kristus yang kekal ini adalah dasar penting bagi doktrin ortodoks melalui mengenai Yesus Kristus adalah Allah yang kekal. Dia ada, dia berada dengan sendirinya. Yang ketiga, eksistensi atau keberadaan Yesus Kristus dalam Perjanjian Lama adalah Ia adalah penyelamat sempurna. Karya penyelamatannya sempurna bagi mereka yang telah ditebusnya. Adapun
tipologi Yesus dalam tokoh-tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama yang merupakan tipologi daripada Yesus Kristus. Antara lain yaitu yang pertama Harun sebagai seorang imam, yang kedua Habel sebagai gembala sejati, yang ketiga Adam adalah kepala ciptaan lama sedangkan Kristus adalah kepala ciptaan baru. Kita bisa melihat di Roma pasal 5 ayat 14. Yang keempat, Daud adalah tipe tentang Yesus yang mula-mula adalah gembala dan kemudian menjadi raja. Yang kelima, Ishak merupakan mujizat sejati. Yang keenam, Yusuf adalah gambaran Kristus dalam kehinaan dan kemuliaan. Dan yang ketujuh yaitu Yosua artinya Yehova menyelamatkan. Adapun tipologi Yesus dalam peristiwa-peristiwa Perjanjian Lama, antara lain yang pertama yaitu pakaian Adam dan Hawa. Tuhan sendiri yang berinisiatif membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu Tuhan mengenakan kepada mereka. Kita bisa melihat di Kejadian pasal 3 ayat 21. Ini adalah salah satu karya indah yang dikerjakan oleh Yesus Kristus dan oleh Tuhan kepada manusia sekalipun manusia itu telah berbuat dosa. Makna teologisnya adalah bahwa Allah akan mengaruniakan belas kasihan dan pengampunannya untuk menutupi ketelanjangan manusia dari dosa. Allah memberikan penutup kebenaran melalui kematian Kristus. Yang kedua, tipologi Yesus dalam peristiwa-peristiwa Perjanjian Lama. Kedua yaitu pemeliharaan dalam bahtera. Di tengah-tengah hukuman yang sedang dijatuhkan Allah kepada seluruh dunia, Allah meluputkan orang yang benar dari penghukuman, yang merupakan aspek utama dari pekerjaan Yesus Sang Juru Selamat. Yang ketiga yaitu pembebasan dari Mesir. Allah membebaskan bangsa Israel dari Mesir dengan mengutus nabinya Musa. Sekalipun bangsa Israel selalu memberontak kepada Tuhan, tetapi ini membuktikan bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Yang keempat yaitu masuk tanah perjanjian. Orang Israel menyeberangi Laut Berau melalui air laut yang terbelah, menggambarkan kematian Kristus sebagai jalan kemenangan adalah pintu untuk menikmati harta rohani di dalam kekayaan dan hikmat Allah. Adapun nubuat tentang Yesus Kristus dalam Perjanjian Lama. Jadi kedatangan Yesus Kristus ini telah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama sebelumnya. Yesus Kristus dalam nubuat Perjanjian Lama, yang pertama yaitu nubuat tentang kelahirannya. Yang kedua nubuat tentang pribadi dan karya Kristus. Ketiga, nubuat tentang penderitaan dan kematiannya di kayu salib. Dan yang terakhir adalah nubuat tentang kebangkitan Kristus. Jadi, Yesus Kristus sebelum dia datang ke dunia,
Dia telah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Mulai dari kelahirannya, dari pribadinya, karyanya, kematiannya, dan penderitaannya telah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Adapun gelar-gelar Yesus dalam perjanjian lama, yaitu yang pertama, Yesus Kristus adalah Yahweh. Yang kedua, Yesus Kristus adalah Elohim. Dan yang ketiga, Yesus Kristus adalah Adonai. Selanjutnya, eksistensi dan keberadaan Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Yang pertama yaitu inkarnasi Yesus Kristus. Inkarnasi Kristus ke dalam dunia menjadi landasan dan bukti konsistensi dan kesetiaan Allah dalam memenuhi rancangan shalom-Nya yang kekal. Sebelum Yesus berinkarnasi, Ia belum mempunyai sifat kemanusiaan secara permanen. Tetapi Ia kemudian berkarya bersama Bapa dan Roh Kudus dalam penciptaan. Kita bisa melihat di Kejadian pasal 1 ayat 26. Lalu kemudian Yesus Kristus diutus oleh Bapanya untuk melaksanakan misi penebusan dan penyelamatan bagi manusia di dunia. Maka Ia harus mengorbankan nyawanya melalui kematian di kayu salib. Untuk misi inilah, maka Yesus harus berinkarnasi dengan cara mengambil rupa tubuh insani, supaya Ia dapat mengalami penderitaan sebagai kurban hingga mati, dan melalui inkarnasi Kristus menerima natur manusia sejati, sehingga Ia memiliki dua sifat yang unik, yaitu sifat manusia dan sifat ilahi. Jadi Yesus Kristus berinkarnasi atau mengambil rupa sebagai manusia, yaitu untuk melakukan misi Allah, yaitu tentang misi penebusan manusia yang telah jatuh dalam dosa. Kata inkarnasi dalam bahasa Yunani yaitu incarne, dan dalam kata Latinnya adalah incarnatus, dan incarnari yang berasal dari kata incaro, yang berakar dari kata carnis, yang berarti menjadi daging. Hal ini dilandaskan dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 dan ayatnya yang ke-18 yang menunjukkan kepada penyataan misteri Allah melalui Yesus Kristus. Secara teologis, istilah ini digunakan untuk menjelaskan doktrin tentang firman yang menjadi manusia atau daging di dalam Yesus Kristus. Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa inkarnasi menunjuk kepada kenyataan bahwa Yesus Kristus adalah firman Allah yang kekal mengambil natur manusia. Ia telah mengambil natur manusia berarti mengambil seluruh hakikat kemanusiaan, tetapi tidak mengambil keberdosaan manusia itu. Walaupun Yesus Kristus menanggung dosa manusia, Ia tetap tidak berdosa, sebab Ia memang tidak berdosa dan tidak mungkin berdosa. Tetapi dengan penuh belas kasihan,
Yesus Kristus mengambil rupa manusia, yaitu dengan tujuan menebus dosa manusia dan menanggung penderitaan manusia dalam keberdosaannya itu. Selanjutnya, tujuan inkarnasi Yesus Kristus adalah yang pertama menyingkapi diri Allah Bapa. Yesus Kristus dengan mengambil rupa sebagai manusia, dia menyingkapi diri Allah Bapa kepada manusia. Yang kedua, menjadi kurban penebusan dari dosa. Sudah jelas bahwa ketika Yesus mengambil rupa manusia, dia sama seperti menjadi kurban penebusan bagi dosa manusia. Yang ketiga yaitu menghancurkan kuasa setan. Dengan berinkarnasi, Yesus menghancurkan kuasa setan dalam kehidupan manusia. Yang keempat yaitu mengukuhkan janji-janji Allah. Dan yang terakhir, menjadi teladan bagi manusia. Jadi inilah tujuan inkarnasi. Tujuan Yesus Kristus berinkarnasi dan mengambil rupa sebagai manusia, supaya ia bisa menyingkapkan diri Allah Bapa. Dia menjadi kurban penebusan bagi dosa manusia. Dia menghancurkan kuasa setan. Dia mengukuhkan janji-janji Allah. Dan dia menjadi teladan bagi manusia. Yang kedua yaitu teori kenosis. Istilah kenosis diangkat dari kata Yunani yaitu ekenosen, dari akar kata kerja keno. Secara terminologis, pengertian kenosis berkaitan dengan pengosongan atau penghampaan diri yang dalam konteks Filipi pasal 2 ayat 6-8 berbicara tentang Kristus yang mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Kemudian dalam istilah teologi, kenosis dipakai dalam dua maksud, yaitu untuk menunjukkan Allah yang membatasi dirinya dan untuk menunjukkan Allah yang meniadakan atribut ilahinya dan menyatu dengan natur manusia. Dalam perkembangannya ada 4 kelompok teolog yang mempunyai teori tentang kenosis ini. Yaitu yang pertama teori Thomatius, Delitzsch, dan Crosby. Teori ini menekankan adanya perbedaan atribut Allah yang absolut, yang artinya atribut yang absolut adalah kekuasaan, kekudusan, kebenaran, dan kasih. Dan selanjutnya teori ini mengatakan bahwa logos atau firman mengesampingkan kesadaran ilahinya untuk menjadi natur manusia. Jadi ini adalah teori dari Thomatius, Delitzsch, dan Crosby mengatakan bahwa logos itu atau firman itu mengesampingkan kesadaran ilahinya untuk menjadi natur manusia. Yang kedua, teori Guest dan Becker. Teori ini berpendapat bahwa logos atau firman mendayagunakan atribut ilahinya sehingga kesadarannya semata-mata menjadi jiwa manusia.
Jadi ini ada perbedaan pendapat antara teolog-teolog ini. Menurut teori Guest dan Becker ini menyatakan bahwa firman atau logos mendayagunakan atribut ilahi Allah sehingga kesadarannya semata-mata menjadi jiwa manusia. Yang ketiga, teori Ebrard. Teori ini menyatakan inkarnasi logos yang mengambil tempat dari jiwa manusia. Dan yang terakhir yaitu teori Martensen. Teori ini mengendalikan tentang eksistensi hidup berganda dari logos. Pada sisi lain, logos tidak berdaya guna dalam kesatuannya dengan natur manusia di dalam diri Yesus. Jadi keempat teolog ini mempunyai perbedaan pendapat tentang teori kenosis ini, tentang logos dan atau firman ini. Selanjutnya yaitu kehidupan dan karya Kristus. Logos yang berinkarnasi ke dunia adalah untuk menyatakan Allah kepada manusia yang berkenan dengan kehidupan dan karya Yesus di bumi, yang menyangkut kelahiran atau hidupnya di bumi dan karyanya yang meliputi kematian, kebangkitan, dan kenaikannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kelahiran dan mulai dari kelahiran, kebangkitan dan kelahiran, kematian, kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus. Yang pertama yaitu kelahiran dan kehidupan Yesus Kristus. Kehidupan Yesus Kristus diawali dengan penyataan Allah untuk melalui malaikatnya kepada Maria dan Yusuf. Penyataan itu menunjuk kepada penggenapan nubuatan perjanjian lama sebagai peneguhan janji Allah. Kelahiran Yesus Kristus merupakan penggenapan dari janji-janji Allah dalam perjanjian lama yang telah dinubuatkan sebelumnya bahwa akan ada seorang perempuan yang akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dinamai dengan Immanuel. Jadi kelahiran Yesus Kristus ini adalah penggenapan dari janji nubuatan dalam perjanjian lama tersebut. Tujuan kedatangan Yesus ini diteguhkan secara khusus setelah kelahirannya dengan kesaksian oleh malaikat dan juga Simeon. Jadi kelahiran Yesus Kristus disaksikan oleh malaikat-malaikat dari surga yang menyampaikan bahwa akan lahir seorang putra yang lahir dari Roh Kudus. Yang kedua yaitu kematian atau pengorbanan Yesus. Kematian Yesus adalah puncak dari seluruh penderitaannya dalam karya penyelamatan manusia berdosa. Ada beberapa hal yang perlu dipahami seputar kematian Yesus. Yang pertama yaitu dia disalibkan tanpa bersalah. Yesus menderita, Yesus disalibkan di atas kayu salib, dan kita tahu bahwa dia tidak berdosa. Dia tidak berbuat
salah. Tetapi dengan belas kasihannya, dia menanggung semua dosa manusia dan dia rela disalib di atas kayu salib. Yang kemudian kematiannya ditandai dengan tanda-tanda ajaib, yaitu kegelapan meliputi seluruh daerah dan tabit-bait Allah terbelah, terjadi gempa dan kubur-kubur terbuka. Itulah yang menandakan kematian Yesus, bahwa terjadi keajaiban-keajaiban dan tanda-tanda ajaib yang mustahil terjadi, tetapi semuanya akan terjadi ketika Yesus mati. Yang ketiga yaitu kematiannya menunjukkan ketaatannya kepada Bapa dalam melaksanakan kehendak-Nya. Jadi implikasi dari kematian Kristus sebagai kurban menyentuh aspek teologis yang utuh sebagai berikut. Yang pertama yaitu Yesus sebagai kurban pendamaian atau pemulihan. Istilah kurban pendamaian ini digunakan untuk menjelaskan bahwa Kristus bukan hanya sebagai kurban pengganti saja, tetapi juga menjadikan dirinya sebagai jalan pendamaian. Kematian Yesus Kristus sebagai kurban untuk mendamaikan manusia dengan Allah disebut dengan istilah kurban perdamaian atau kurban pendamaian. Dengan demikian ada hubungan logis antara gagasan kurban dalam Perjanjian Lama dengan kematian Yesus di kayu salib. Kurban melalui binatang dalam Perjanjian Lama adalah sebuah lambang, sedangkan kematian Yesus adalah penggenapan sejati dari apa yang dilambangkan tersebut. Dengan perkataan lain, kematian Yesus adalah kenyataan, sedangkan kurban adalah gambaran. Jadi Kristus adalah kurban yang tak bercacat celah atau tanpa dosa atau sempurna, yang mengorbankan dirinya untuk mendamaikan manusia berdosa dengan Allah. Sebab itu disebut kematian Kristus dengan istilah korban perdamaian. Yang kedua yaitu kematian Kristus adalah kurban pengganti sukarela. Menurut Bruce Wilkinson berpendapat bahwa terdapat 5 jenis kurban yang harus dipersembahkan oleh bangsa Israel supaya hidup mereka berkenan kepada Allah selama dalam penggembaraan di padang gurun. Jadi Wilkinson ini menyebutkan atau menyampaikan 5 jenis kurban yang harus dipersembahkan oleh bangsa Israel supaya hidup mereka berkenan kepada Allah. Yang pertama yaitu korban bakaran. Korban bakaran yaitu korban yang menggambarkan penderitaan Kristus secara ketat dalam melaksanakan kehendak Bapa. Yang kedua yaitu korban santapan. Korban santapan adalah korban yang menggambarkan pelayanan Kristus yang suci tanpa dosa dilakukan dengan sukarela serta motivasi kasih.
Yang ketiga, kurban pendamaian. Kurban pendamaian yaitu sebagai gambaran pendamaian dan persekutuan orang percaya dengan Tuhan melalui karya Kristus di atas kayu salib. Yang keempat yaitu kurban penghapus dosa. Korban penghapus dosa yang melukiskan betapa Kristus sangat menderita dalam memikul atau menanggung semua dosa manusia dalam dirinya sendiri. Dan kelima yaitu korban penghapus salah. Korban penghapus salah yaitu salah satu jenis korban yang menggambarkan karya penebusan dosa yang dikerjakan Tuhan Yesus. Jadi kelima jenis korban ini yang harus dipersiapkan oleh bangsa Israel pada masa itu supaya hidup mereka berkenan kepada Allah. Yang ketiga, kematian Kristus adalah pengorbanan Kristus jalan pendamaian. Yesus satu-satunya jalan yang telah disiapkan Allah untuk membawa manusia berdosa kembali atau berbalik kepada Allah. Alkitab menjelaskan bahwa dosa menyebabkan murka Allah atas manusia. Oleh sebab itu diperlukan jalan pendamaian untuk memenuhi tuntutan keadilan Allah. Jadi melalui kematian Yesus, pengorbanan Kristus merupakan jalan pendamaian supaya manusia bisa kembali kepada Allah. Melalui Yesus Kristus adalah jalan berdamainya manusia berdosa dengan Allah. Yang keempat yaitu kematian Yesus Kristus adalah karya penebusan. Penebusan berarti pembayaran harga yang dituntut oleh Allah yang kudus bagi kelepasan orang percaya dari penindasan beban dosa. Pengorbanan Yesus yang memberi dirinya sebagai pembayaran yang menghasilkan pembebasan dan kebebasan manusia berdosa. Jadi kematian Yesus Kristus ini adalah karya penebusan bagi dosa manusia. Yang ketiga yaitu kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus adalah salah satu kebenaran dasar dari iman Kristen. Kebangkitan Kristus adalah batu pencuru bagi setiap pembelaan iman Kristen. Murid-murid Yesus didorong untuk bersaksi bagi Kristus sebab mereka percaya bahwa Yesus telah benar-benar mati dan benar-benar bangkit kembali secara batiniah dan dari kuburnya. Alkitab memaparkan sejumlah bukti tentang kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu yang pertama, penampakannya pada waktu kebangkitannya. Penampakan pertama Kristus kepada Maria Magdalena. Kedua, kepada perempuan-perempuan lain yang sedang berjalan di kubur dan melihat Yesus di tengah jalan. Ketiga, kepada Petrus pada hari yang sama. Keempat, kepada murid-muridnya ketika mereka berjalan ke Emmaus. Kelima, kepada 10 murid. Keenam, kepada ke-11
murid, yaitu seminggu sesudah kebangkitannya. Pada waktu itulah Thomas hadir, dan ketujuh kepada murid di Galilea. Momen ini digunakan secara khusus berbicara dengan Petrus sesudah penangkapan ikan. Jadi kebangkitan Kristus ini, Alkitab mencatat bahwa dia dibuktikan dengan penampakan dirinya pada waktu dia bangkit dari kubur. Yang kedua, bukti bahwa Yesus telah bangkit, yaitu kuburnya kosong. Kubur kosong sebagai saksi kebangkitan Kristus. Selanjutnya yaitu kenaikan Kristus. Kenaikan Kristus ke sorga adalah langkah kedua dalam pemulihan Kristus yang dimulai pada kebangkitannya dan juga menggenapi nubuatannya sendiri. Yesus naik ke surga dengan tubuh kebangkitan yang disaksikan oleh para muridnya. Nas tentang kenaikan Yesus dalam Kisah Para Rasul, yaitu yang pertama, terangkatnya ia ke surga. Yang kedua, awan menutupnya dari pandangan mereka. Yang ketiga, waktu ia naik, menjelaskan tentang aktivitas sebuah perjalanan. Lalu adapun tujuan kenaikan Yesus Kristus ke surga, yaitu yang pertama untuk menjadi pelopor, sebab hanya dialah yang berasal dari surga dan tahu jalan ke surga. Yang kedua, tujuan Yesus naik ke surga yaitu kemudian dia di surga ia menyediakan tempat bagi umatnya. Yang ketiga, dia menyatakan dirinya di hadapan Bapa demi umatnya. Yang keempat, dengan kenaikannya dan kedudukannya di sebelah kanan Bapa, meneguhkan orang percaya untuk datang ke hadiratnya dengan keberanian. Yang kelima, ia memberi jaminan kehidupan yang kekal. Dan yang keenam yaitu menyatakan pemeliharaannya atas anak-anaknya. Selanjutnya, nama-nama dan kemanusiaan dan keilahian serta jabatan-jabatan Kristus. Baik, saya akan menjelaskan nama-nama Kristus. Yesus dan karyanya di bumi menggunakan beberapa nama yang menegaskan identifikasi personalnya sebagai manusia sejati dan Allah sejati, dan sekaligus memberitahukan tentang misi diembannya. Untuk itu nama-nama yang dipakai Yesus mempunyai makna yang sangat penting untuk kita pahami. Ada beberapa nama yang melekat pada diri Yesus, yaitu yang pertama adalah Yesus. Matius dan Lukas mencatat sebuah nama khusus diberikan oleh malaikat kepada anak manusia, yaitu Yesus. Kita bisa melihat di Matius pasal 1 ayat 21 dan juga dalam Lukas pasal 1 ayat 31. Yesus adalah nama pribadi yang diberikan Allah kepada anak manusia sebelum ia dikandung dan dilahirkan sebagai manusia. Secara etimologis,
Nama Yesus berasal dari kata kerja bahasa Yunani yaitu yasa, artinya menyelamatkan. Selanjutnya nama Yesus disebarluaskan di kalangan Yahudi dan di seluruh dunia sebagai satu-satunya juru selamat secara jasmani dan rohani di bumi dan di surga. Jadi nama pertama Yesus adalah Yesus. Yang kedua, nama Yesus adalah Kristus. Nama Kristus adalah jabatan yang melekat pada Yesus yang setara dengan predikat Mesias dalam Perjanjian Lama. Istilah Mesias berasal dari kata Ibrani Masias. Masiah artinya yang diurapi. Dalam konteks Perjanjian Lama, orang-orang yang diurapi adalah raja dan imam. Dalam perkembangannya, istilah Masiah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani dengan kata Kristos dari kata krio, artinya mengurapi. Jadi nama yang kedua yaitu Kristus yang berasal dari kata Mesias yang artinya diurapi atau mengurapi. Yang ketiga, nama-nama Kristus yang ketiga yaitu Tuhan. Nama lain yang dikenakan pada Yesus adalah Tuhan. Tercatat dalam Lukas pasal 2 ayat 11 yang dalam bahasa Yunaninya adalah Kyrios, artinya Tuhan. Berkhof menjelaskan penyebutan nama Tuhan dalam Septuaginta yaitu satu sebagai nama yang setara dengan Yehova. Tuhan sebagai nama yang setara dengan Yehova. Yang kedua, Tuhan sebagai pengganti Adonai. Dan yang ketiga yaitu Tuhan sebagai gelar penghormatan tertinggi yang dinaikkan manusia kepada Allah. Selanjutnya dalam Perjanjian Baru, nama Tuhan merupakan sapaan yang hormat dan sangat dihargai. Kedua, nama Tuhan sebagai pernyataan kepemilikan otoritas. Dan ketiga, Tuhan sebagai otoritas yang mulia. Dengan demikian nama Tuhan menegaskan tentang status terhormat dan kepemilikan otoritas sebagai raja yang patut dihormati. Dan seterusnya nama-nama Tuhan, nama-nama Kristus yang keempat yaitu anak manusia. Yesus memakai istilah anak manusia adalah dan anak Allah untuk dirinya sendiri sebanyak 80 kali dalam keempat Injil yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi Yesus memakai istilah anak manusia dalam konteks inkarnasi dan kenosis, Allah yang telah merendahkan dirinya menjadi manusia tanpa meniadakan hakikat kealahannya. Yesus menggunakan nama anak manusia ketika ia berinkarnasi mengambil rupa manusia. Tetapi dia tidak meniadakan hakikat kealahannya. Yang selanjutnya nama-nama Kristus adalah yang kelima anak Allah.
Dalam perjanjian baru, pengakuan Yesus sebagai anak Allah datang dari yang pertama adalah langsung dari sorga. Yang kedua dari Petrus yang mewakili para muridnya. Dan yang ketiga yaitu perwira Romawi. Sebutan nama Allah ini menunjuk kepada keilahian Yesus, bahwa Dia adalah Allah sejati dalam ketritunggal yang kekal bersama Allah dan Roh Kudus. Sebagai anak Allah, Dia telah melakukan dengan sempurna seluruh kehendak Bapa, sehingga Dia telah menyatakan kealahannya dengan sempurna. Selanjutnya yaitu kemanusiaan Kristus. Adapun bukti-bukti kemanusiaan Yesus Kristus yang saya jelaskan pada materi ini, yang pertama, bukti kemanusiaan Kristus adalah satu, lahir secara manusia. Yesus lahir secara manusia. Kita bisa melihat di Lukas pasal 1 ayat 2. Yang kedua, memiliki perasaan manusia. Yesus dapat mengalami letih secara fisik, haus dan lapar, bahkan jiwanya pun menghadapi kematian. Jadi ini bukti yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah manusia. Dia memiliki perasaan. Yang ketiga yaitu memiliki keterbatasan manusia. Anak manusia tidak tahu tentang hari kedatangannya. Karena itu waktu hari kejadian, hari Tuhan hanya ditentukan dan diketahui oleh Allah sendiri. Jadi Yesus tidak mengetahui hari kedatangannya. Keempat yaitu memiliki kelemahan manusia. Sewaktu Yesus berseru di kayu salib, itu menandakan bahwa menunjukkan suasana hati yang terharu dan rasa takut yang terlukiskan sebagai manusia. Ketika ia membayangkan serangkaian penderitaan dan kematian sedang menantinya. Jadi keempat ini adalah bukti kemanusiaan daripada Yesus Kristus. Dia lahir secara manusia, dia memiliki perasaan manusia, dia memiliki keterbatasan sebagai manusia, dan dia memiliki kelemahan manusia. Selanjutnya adalah keilahian Kristus. Kebenaran tentang keilahian Kristus ditegaskan dalam Alkitab, yaitu pertama, pengajarannya. Berbicara tentang dirinya sendiri, kerajaan Allah, dan juga menunjukkan dan menyatakan, akulah jalan, akulah roti hidup, aku dan Bapa satu, dan sebagainya. Itu pengajaran keilahian Kristus. Yang kedua, pengakuannya. Dia mengaku bahwa dirinya adalah Mesias. Dia mengakui bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Mengakui bahwa ia jalan dan kebenaran, ia terang dunia, ia adalah gembala yang baik. Dengan semuanya itu, Yesus memproklamasikan dirinya sebagai jalan keselamatan. Yang ketiga yaitu tindakannya.
tindakan-tindakan Yesus yang membuktikan bahwa Dia adalah Allah, yaitu Yesus mengampuni dosa. Yang selanjutnya Yesus memberi hidup. Tindakan selanjutnya Yesus akan menghakimi dunia. Seterusnya Yesus pemelihara. Dan terakhir Yesus menerima penyembahan. Itulah tindakan-tindakan Yesus dalam mengampuni, membuktikan bahwa Dia adalah Allah. Dan selanjutnya yaitu jabatan-jabatan Yesus Kristus. Adapun jabatan-jabatan Yesus Kristus. Jabatan adalah pekerjaan yang ditugaskan oleh penguasa yang lebih tinggi dari yang mengerjakannya. Jabatan ini adalah yang ditugaskan oleh Allah kepada Yesus Kristus untuk dikerjakan. Dalam mewujudkan karya agungnya, Yesus memerankan jabatannya sebagai nabi, imam, dan raja. Yang pertama, Yesus Kristus sebagai nabi. Nabi adalah seseorang yang berbicara secara langsung dengan Allah, atau dengan kata lain penyambung lidah Allah. Tugas nabi adalah menyatakan kehendak Allah kepada manusia. Dengan demikian Yesus telah menunjukkan dan membuktikan kapasitasnya sebagai nabi melalui pelayanannya. Yang kedua yaitu Yesus Kristus sebagai imam. Imam menjadi keperluan rohani utama bagi umat Kristen yang sudah bernazar untuk setia beribadah kepada Tuhan. Adapun ciri-ciri imam yang ditulis dalam kitab Ibrani yaitu yang pertama, imam dipilih di antara orang-orang untuk menjadi wakil mereka. Yang kedua, imam dipilih oleh Tuhan. Yang ketiga, imam ditetapkan bagi manusia dalam hubungan dengan Allah, khususnya dalam hal religius. Yang keempat, imam mempersembahkan korban karena dosa seseorang. Yang kelima, imam bersyarat bagi umat Tuhan. Yang keenam, imam memberkati umatnya dalam nama Tuhan. Yang terakhir yaitu Yesus Kristus sebagai Raja. Pada umumnya jabatan Yesus sebagai Raja mula-mula ditemukan dalam nubuatan Perjanjian Lama. Mulai dari zaman Abraham di mana Allah menegaskan bahwa raja-raja akan berada di antara keturunan Abraham. Jabatan Kristus sebagai Raja yaitu Dia memerintah kerajaan Kristus secara rohani atas umatnya atau gerejanya. Dia memerintah di hati orang percaya secara rohani dengan kebenaran dan hikmat, keadilan dan kesucian, anugerah dan kasih sejati setia menuju keselamatan kekal. Jadi Yesus Kristus, jabatan Yesus Kristus adalah yang ketiga yaitu sebagai Raja yang memimpin umatnya. Jadi demikian materi tentang Kristologi yang bisa saya paparkan, yang bisa saya jelaskan, mulai dari pengertian Kristologi, keberadaan dan eksistensi Kristus dalam Perjanjian Lama, eksistensi dan keberadaan Kristus dalam Perjanjian Baru, dan nama-nama Kristus serta jabatan-jabatan Kristus. Demikian materi yang bisa saya jelaskan dan saya
ucapkan terima kasih. Saya sapa kita kembali. Shalom.